Seberapa sulit membuat chip semikonduktor? Proses pembuatan chip sangatlah sulit, mulai dari pasir hingga menjadi chip. Banyak netizen mengira pembuatan chip hanya memerlukan mesin litografi, lalu menempatkan wafer silikon di atasnya, seperti menggunakan mesin perkakas dan chip akan selesai dibuat. Namun, jika demikian, Anda mungkin terlalu sederhana dan terlalu naif. Pertama-tama, desainer chip harus menggunakan perangkat lunak desain khusus untuk menggambar struktur dan distribusi miliaran transistor secara rinci. Transistor-transistor ini sangatlah kecil, bahkan lebih kecil dari sehelai rambut, dan setiap satunya membawa fungsi yang sangat penting. Kemudian, melalui alat otomatisasi desain elektronik atau disingkat ADA, melakukan analisis mendalam dan optimasi untuk memastikan setiap bagian tidak memiliki masalah. Selanjutnya, desainer mulai melakukan penataan layout untuk menghubungkan setiap bagian dengan tepat. Selain itu, banyak elemen seperti sinyal analog digital, kapasitor, dan simulasi juga ditambahkan untuk akhirnya membentuk blueprint chip yang sebenarnya. Langkah selanjutnya, bahan mentah yang perlu disiapkan yaitu pasir. Tentu saja, pasir yang digunakan untuk membuat chip semikonduktor bukanlah pasir sungai biasa, melainkan berupa batu silikon yang mengandung silikon dengan kandungan yang lebih tinggi. Batuan silikon ini ditempatkan di dalam wadah grafit, lalu ditambahkan dengan beberapa puluh ton batu bara dan serbuk kayu. Pada suhu tinggi sekitar 2000 derajat Celcius, bahan-bahan tersebut akan dipanaskan dan akhirnya menghasilkan silikon ingot dengan kemurnian 98 hingga 99%. Namun, silikon ini masih belum dapat digunakan untuk pembuatan chip. Masih perlu dipurnakan lebih lanjut. Pertama-tama, silikon tersebut akan bereaksi dengan gas-gas lain pada suhu tinggi, dan melalui serangkaian reaksi kimia kompleks, akan menghasilkan silikon polikristalin. Kemudian, silikon polikristalin ini akan dilelehkan, ditarik, kemudian didinginkan untuk membentuk silikon tunggal berbentuk silinder dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Pada akhirnya, batang silikon tunggal ini akan dipotong, digiling, dan digosok, akhirnya menjadi wafer silikon yang halus dan rata. Setelah memiliki blueprint dan wafer silikon, langkah selanjutnya adalah memproduksi chip. Desain rangkaian listrik yang telah dibuat akan diproses ke dalam suatu papan khusus yang disebut masker. Kemudian, lapisan fotolitografi akan diterapkan secara merata ke wafer silikon. Akhirnya, saat mesin litografi memainkan perannya, mesin ini akan memancarkan sinar ultraviolet yang sangat kuat yang akan melewati pola sirkuit dari masker dan memproyeksikannya ke wafer silikon yang telah dilapisi lapisan fotolitografi. Lapisan fotolitografi akan mulai larut dalam sinar tersebut. Setelah proses penyinaran selesai, wafer silikon akan dibersihkan. Lapisan foto yang tidak terkena sinar akan dicuci, sehingga meninggalkan pola rangkaian listrik. Proses selanjutnya adalah terus-menerus mengulangi proses litografi dan pencucian, sambil memperkenalkan bahan khusus seperti fosfor atau boron ke wafer, lapis demi lapis, sampai semua lapisan sirkuit selesai. Seluruh proses ini harus tepat dan tanpa kesalahan, karena kesalahan kecil apapun bisa membuat sirkuit tidak berfungsi dengan baik, yang akhirnya membuat chip menjadi tidak berguna. Ini bukan hanya membutuhkan biaya waktu yang sangat besar, tetapi juga investasi uang yang sangat gede. Beberapa pabrikan chip besar dunia telah menghitung biaya ini. Chip dengan proses 14 nanometer memerlukan sekitar 3 juta dolar untuk setiap kali produksi. Chip dengan proses 7 nanometer memerlukan 30 juta dolar. Dan chip dengan proses 5 nanometer bahkan mencapai 47,25 juta dolar untuk setiap kali produksi. Dalam proses pembuatan dengan ukuran 14 nanometer, sekitar 60 masker diperlukan. Sementara pada chip berukuran 7 nanometer membutuhkan 80 atau bahkan lebih dari 100 masker.
Setiap penambahan masker akan membutuhkan litografi tambahan, penerapan lapisan fotolitografi, dan eksposur tambahan. Ini berarti semakin kecil proses pembuatan chip, biayanya akan meningkat secara eksponensial. Seperti yang kita ketahui, pada proses 14 nanometer, biaya masker yang digunakan sekitar 5 juta dolar. Tetapi saat mencapai 7 nanometer, biaya masker melonjak tajam menjadi 15 juta dolar. Terakhir, wafer silikon yang telah melalui proses litografi ini akan dipotong menjadi chip-chip individu. Setelah melalui serangkaian pengujian dan memastikan semuanya berjalan lancar, barulah chip siap untuk dikirimkan kepada pelanggan. Meskipun keseluruhan proses terdengar sederhana, namun setiap langkahnya sangatlah rumit dan krusial. Kesalahan sedikit saja bisa mengakibatkan semua usaha sebelumnya menjadi sia-sia. Kesimpulannya, membuat chip melalui proses kompleks yang membutuhkan ketelitian, lingkungan bersih, peralatan pabrik yang sangat mahal, dan waktu yang cukup panjang. GlobalFoundries membutuhkan rata-rata waktu 3 bulan untuk mengukir dan mengubah wafer silikon sehalus termin sampai menjadi semikonduktor berlapis. Itulah mengapa hanya beberapa negara dan perusahaan di dunia yang memiliki teknologi manufaktur chip yang sangat canggih. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!